wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis potensial pajak hiburan, eksempel perfilman pada kota T. Video kali ini merupakan tugas mata kuliah pajak daerah dan investasi, manajemen pembangunan daerah, Sekolah Pasca Sarjana IPB, disusun oleh Sri Dewi Fitriani dan Rizka Dwi Anggraini. Pendahuluan. Analisis pajak hiburan potensial merupakan suatu kajian penting dalam evaluasi penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perpajakan yang dapat diperoleh dari sektor hiburan di daerah. Pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melakukan analisis terhadap potensi pajak hiburan menjadi sangat krusial, terutama dalam melihat seberapa besar kontribusi sektor hiburan terhadap perekonomian daerah dan efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai potensi dan peran pajak hiburan, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat guna dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan sektor hiburan secara berkelanjutan. Definisi pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak daerah yang dikenakan terhadap penyelenggara kegiatan hiburan yang diselenggarakan di suatu daerah, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kegiatan hiburan yang dimaksud dapat berupa pertunjukan seni, konser musik, bioskop, taman rekreasi, atau acara hiburan lainnya yang melibatkan masyarakat dalam peserta atau penonton. Dasar hukum pajak hiburan yaitu pengenaan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kemudian belai tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Akan tetapi, pengaturan teknis sebagai regulasi pelaksanaan Undang-Undang Pajak Hiburan diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah Perda masing-masing wilayah pemerintah daerah Pemda. Sistem pemungutan pajak hiburan. Pajak hiburan dipungut dengan sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayarkan pada pemerintah daerah. Jumlah pajak tertuang yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga hiburan dan atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang tertuang menggunakan SPTPD. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengenaan tarif pajak hiburan. Teman-teman, penting untuk kita ketahui bahwa objek pajak hiburan ini memiliki tarif yang berbeda-beda pada setiap jenis pajak hiburan. Seperti yang kita lihat pada tabel di sini, objek pajak setiap jenis pajaknya itu sangat bervariasi, dimulai dari 5%, 10% sampai yang tertinggi itu 30 sampai 75%. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan perbedaan dari tarif pajak hiburan ini? Dan jawabannya adalah tarif pajak hiburan yang berbeda-beda karena ditentukan oleh jenis hiburan, kebijakan pemerintah daerah, dan kondisi ekonomi lokal itu sendiri. Pajak hiburan seperti konser, bioskop, atau karaoke ini memiliki tarif yang disesuaikan dengan potensinya dengan keuntungannya. Pemerintah daerah juga menetapkan tarif berdasarkan kebutuhan pendapatan dan dampak sosial, seperti tarif yang lebih tinggi pada pajak hiburan diskotik dan klub malam yang tarifnya itu sampai 75%. Nah, ini karena pada jenis pajak ini memiliki dampak sosial yang berisiko. Selain itu, acara budaya atau pameran seni ini sering mendapatkan tarif yang lebih rendah dikarenakan ini menjadi bagian dari bentuk promosi dari daerah itu sendiri. Lalu selanjutnya ini adalah
asumsi perhitungan pajak hiburan yang kali ini saya mengambil contoh pada pajak perfilman pada low peak season. Low peak season ini apa sih teman-teman? Nah, low peak season adalah periode waktu dengan tingkat aktivitas permintaan yang rendah di suatu industri. Tidak hanya perfilman saja, tapi bisa pariwisata, terus juga perhotelan, fashion, kuliner, dan lain sebagainya. Pada tabel yang tertera diasumsikan penghitungan pajak dengan total 7 bioskop dan jumlah penduduk 1.405.000 jiwa. Di bioskop pertama, jumlah penonton perharinya 350. Penurunan penontonnya 30%. Harga tiketnya 40.000. Pajaknya 10%. Pendapatan kotornya itu sekitar 14 juta untuk satu bioskop. Pendapatan pajaknya 1,4 juta. Dikumulatifkan dalam satu bulan yaitu 42 juta. Ini baru satu bioskop. Dan untuk yang bioskop yang selanjutnya ini sengaja untuk jumlah penonton per harinya itu diasumsikannya itu dengan jumlah berbeda karena dikondisikan dengan jenis bioskop itu sendiri, besar atau kecilnya, dan lokasinya strategis atau tidaknya, karena ini mempengaruhi jumlah penonton harian. Jika dikumulatifkan pada satu bulan dengan 7 bioskop di kota T, maka pendapatan pajak per bulan pada pajak perfilman ini senilai 294 juta rupiah. Lalu selanjutnya yaitu potensi pajak hiburan pada high peak season. Nah, high peak season ini apa sih? High peak season ini adalah periode waktu dengan tingkat aktivitas permintaan yang sangat tinggi di suatu industri, sama dengan low peak season, dan ini kebalikannya. Di sini diasumsikan dengan jumlah penonton perharinya itu senilai 700 orang, kenaikannya sekitar 40%. Harga tiketnya masih sama, pajaknya 10%. Pendapatan untuk satu bioskop dengan 700 orang per hari yaitu sekitar 28 juta, dan pendapatan pajak per harinya 2,8. Ini 100% dari low peak season ya teman-teman, dan pendapatan pajak per bulannya 84 juta. Dikumulatifkan dalam satu bulan dengan 7 bioskop di kota T, maka pendapatan pajak per bulan pada pajak perfilman di high peak season ini sebesar 609 juta rupiah. Nilai yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan low peak season. Jika dihitung persentase kenaikannya berapa? Yaitu 135,6%. Untuk selanjutnya yaitu saya membuat strategi optimalisasi pajak perfilman yang dapat dilakukan di kota manapun, tidak hanya di kota T saja. Ada 6 strategi. Yang pertama yaitu segmentasi berdasarkan musim. Kita tahu ya bahwa ada 2 musim yaitu high peak season dan low peak season. Pada high peak season tingkatkan pemantauan pajak oleh pemerintah daerah dan beri insentif untuk pembayaran yang tepat waktu. Dan pada low peak seasonnya tawarkan skema pembayaran pajak terhadap yang bertahap dan lakukan kampanye edukasi pajak kepada masyarakat sekitar. Dorong mereka untuk bisa mengoptimalisasikan menonton film di bioskop di daerah tersebut. Lalu strategi yang kedua, teknologi digitalisasi. Teknologi sangat canggih sekali sekarang. Digitalisasi diterapkan di mana-mana. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan sistem pembayaran pajak digital dan menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan yang otomatis. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi industri. Pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan produsen film dan bioskop untuk merencanakan rilis film besar di high peak season. Dan ini sangat saya rekomendasikan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah.
Lalu yang keempat yaitu optimalisasi pada jenis pajak. Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian pajak untuk film blockbuster pada high peak season dan beri fasilitas ringan untuk bioskop kecil pada low peak season. Jadi pemerintah itu tidak hanya memperhatikan pada high peak season saja, tapi bagaimana dia lakukan strategi pada musim-musim yang rendah permintaan. Lalu yang kelima yaitu pemanfaatan data historis. Pemerintah daerah dapat menggunakan data historis untuk memprediksi pendapatan pajak dan merencanakan strategi pungutan. Dan yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Wajib dan harus sekali pemerintah daerah melakukan evaluasi strategi pungutan pajak secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Bagaimana kekurangannya, kelebihannya, dan apa yang harus diperbaiki. Dan itu sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai penghitungan analisis potensi pajak hiburan yang kali ini kami mengambil contoh pajak perfilman di Kota T. Semoga yang kami paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi pemerintah daerah dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.